Aku bisa jelaskan, ucap Monica perlahan. Dan kamu masih mengenakan pakaian pesta? Tanya Ursula. Tak lama Albert keluar dari kamar itu. Dia sudah menggunakan pakaian rapi. Kak, lagi apa kakak di sini? Tanya Albert pura-pura tidak tahu. Justru aku yang heran kenapa kalian ada di kamar ini berdua. Tanya Ursula. Jadi Monica kelelahan dan aku persilahkan tidur di kamarku. Dia suka aroma kamarku dan aku tidur di kamar tamu, ucap Albert. Kenapa kamu keluar dari kamar ini? Tanya Ursula lagi. Dia membangunkan aku tadi. Dia bilang kamarnya mau dirapikan. Jelas Monica. Oh jadi begitu. Albert, aku mau bicara sebentar, ucap Ursula. Monica pun izin pamit pulang karena masih banyak urusan. Apa yang mau kakak tanyakan? Ucap Albert. Kamu gak ada main gila kan sama calon istri keponakanmu? Tanya Ursula. Ya enggak lah kak, aku juga tahu batasan, ucap Albert. Kalau gitu kenapa semalam Gaby pulang sendiri? Marah Ursula. Ya, karena itu sudah waktunya dia pulang kerja, masa mau ditahan? Sudahlah kak, nanti ada waktunya aku bicara serius sama dia, ucap Albert. Tapi kapan? Kamu gak akan dapetin gadis sebaik dia. Dia itu gadis polos, gak mungkin dia macam-macam sama kamu loh Albert, ungkap Ursula. Aku tahu Nyonya Ursula, aku punya pilihan sendiri. Aku ingin mencintai seseorang yang aku pilih untuk seumur hidup. Aku tahu aku harus berbuat apa ke depan. Marah Albert. Baiklah kalau begitu. Cepat urus dokumen di kantor. Jawab Ursula mengalihkan. Dan keadaan jadi semakin canggung. Monica mendatangi kantor Paco dan Pablo, tempat di mana Sergio menyewa ibu pengganti. Dia melihat Pablo dan Paco tengah memberesi kertas-kertas yang tercecer di mejanya. Siang, apakah ini tempat penyewaan rahim? Tanya Monica. Sepertinya kami sempat mengenal Anda, Nona, ucap Pablo. Ya, di mana ibu pengganti itu? Tanya Monica. Pablo menunjuk Sally yang tengah hamil besar. Kala itu, Sally tengah duduk di luar ruangan Pablo. Kalian hanya punya itu? Tanya Monica. Kami hanya mempekerjakan dia saja. Kami cari aman, ucap Pablo. Baiklah, terima kasih informasinya, ucap Monica. Monica langsung menghampiri Sally. Monica memegang dagu Sally. Jadi kamu yang menerima bantuan dari calon suamiku, ucap Monica. Nona siapa? Tanya Sally. Gak penting, kamu tahu siapa aku. Aku adalah perempuan yang akan menjadi istrinya. Dan kamu hanya wanita murahan, tidak berkelas. Kamu juga hanya mengandalkan rahim untuk bisnis esek-esekmu. Kamu pikir kamu akan dapat cinta dari calon suamiku? Tentu salah besar. Kamu akan dapat ancaman yang akan membuat kamu mati perlahan, ucap Monica. Dia pun melepas cengkraman dagu itu. Monica pergi dengan mobil mewahnya. Dia akan merencanakan sesuatu. Wanita itu kenapa ya? Kayaknya gak pernah kenal sama dia. Setahu aku, dia itu kan yang mengadopsi anaknya Gaby, batin Sally. Dan tak lama dari itu juga Sergio datang ke kantor Pablo dan Paco untuk memastikan bayi yang dibawanya apakah anak dari Gaby. Aku datang ke sini hanya untuk meyakinkan apa benar di tanggal itu bayi yang dibawa adalah anak Gaby. Kalau iya, tidak apa-apa. Kalian jujur saja, ucap Sergio dengan nada santai. Benar tuan, dia bayi dari Gaby. Kami sering memantau kalian berdua saat Gaby masih hamil. Gaby seringkali membuat ulah hingga akhirnya kami membuat kesepakatan tak sehat yang mana sebagai sanksi untuk Gaby saat itu. Kami tidak membayar Gaby meskipun tuan membayar uang penuh untuk lahiran dan perawatan pasca melahirkan, ucap Pablo. Mendengar hal itu Sergio menggertakkan meja dengan sangat keras. Kurang ajar sekali kalian. Sudah membuat seseorang menderita. Dia kehilangan anak. Dia tak punya uang. Tubuhnya rusak. Kalian eksploitasi habis-habisan perempuan itu, marah Sergio. Maaf tuan, hanya itu cara yang bisa kami lakukan padanya. Tapi kami janji tuan,
Tuan ingin memakai jasa kami lagi, maka kami sebisa mungkin tidak berbuat sedemikian rupa, ucap Pablo. Tidak, sudah cukup, ucap Sergio. Dia meninggalkan kantor itu, namun Sally melihat Sergio dari kejauhan. Lelaki gagah dan tampan. Hebat juga ya Gaby, rahimnya disewa laki-laki gagah perkasa. Tapi segagah-gagahnya lelaki itu, tetap saja Gaby gak tidur sama dia, ucap Sally. Gaby datang ke kediaman Sergio. Seperti biasanya, dia mencopot tas ransel dan sepatunya. Tak sengaja dia berpapasan dengan Albert. Gaby, sebelum bertemu si kecil, bisakah kita ngobrol sebentar? Tanya Albert. Tuan bukannya mau berangkat kerja? Terlihat sudah rapi sekali, ucap Gaby. Aku akan datang agak telat sepertinya, ucap Albert ramah. Dari kejauhan Ursula memandang dua orang itu. Ya Tuhan, semoga saja mereka berjodoh. Soalnya sayang sekali kalau gadis seperti Gaby harus lepas. Kalau Sergio menikah dengan Monica dan Albert menikah dengan Gaby, rasanya tentram sekali, batin Ursula. Albert dan Gaby pun berjalan menuju taman belakang rumah. Mereka akan ngobrol agak lama tentang perjodohan. Albert dan Gaby duduk berjauhan di taman itu. Kamu gak buru-buru kan? Tanya Albert. Enggak kok, si bayi pasti masih tidur. Kalau aku telat, pasti ada yang gantikan tugasku sementara. Jadi, apa yang mau Tuan sampaikan? Tanya Gaby gugup. Gaby, maaf ya, untuk perjodohan itu, aku sama sekali gak ada perasaan apapun sama kamu. Aku tahu mungkin kamu sudah merasa senang atau salah tingkah, tapi asal kamu tahu, di hati aku sudah ada wanita lain, jelas Albert. Gaby terdiam, namun wajahnya tampak tenang dan ada segores senyum. Kamu gak sakit hati kan? Jangan dendam ya, pinta Albert. Gaby menggeleng kepala, sambil tersenyum tanpa rasa sedih. Tuan, aku hanya menganggap ucapan Nyonya Ursula hanyalah cerita biasa. Aku tidak terlalu menanggapi apapun. Santai saja Tuan, lanjutkan kisah cinta itu dengan gadis pilihan Tuan. Jangan paksakan hal yang tidak sesuai keinginan, ucap Gaby. Kamu bijak sekali. Sekali lagi aku mohon maaf ya. Aku yakin di luar sana kamu juga akan mendapatkan lelaki yang terbaik yang akan mendampingi hidup kamu nanti, ucap Albert. Terima kasih Tuan, ucap Gaby. Albert mengajak Gaby untuk janji jari kelingking pertemanan. Gaby, apakah kita akan menjadi teman? Tanya Albert sambil menyodorkan jari kelingking. Gaby pun bersambut dan mengaitkan jari kelingkingnya di jari Albert. Kalau saudara bagaimana? Tanya Gaby. Boleh, aku senang punya adik perempuan yang baik seperti kamu, ucap Albert. Dari kejauhan Ursula merasa senang dan berhasil. Wah, jangan-jangan Albert sudah mengutarakan perasaannya. Terima kasih Tuhan, Albert memang adikku yang penurut sekali, batin Ursula. Monica mendatangi kantor Sergio, namun Sergio belum datang. Tak lama, selang 10 menit Sergio tiba dan melihat Monica. Kamu ngapain di sini? Tanya Sergio cuek. Aku kesini cuma mau ketemu kamu. Kamu seperti menjaga jarak, ucap Monica kesal. Aku yang jaga jarak atau kamu? Marah Sergio. Kamulah yang jaga jarak. Aku selalu mengemis cinta sama kamu, ucap Monica. Adakah hal yang tidak pernah aku turuti selama ini? Kamu ingin anak dari rahim orang lain pun aku turuti, ucap Sergio. Ya tapi tidak harus memberikan perhatian juga kan? Tanya Monica. Wajar, kita itu menyewa rahimnya, dan dia hidup tanpa seorang laki-laki, ucap Sergio. Tapi tidak harus mencintainya. Aku itu milik kamu. Kenapa kamu memilih perempuan hina itu daripada aku? Marah Monica. Hina? Lebih hina mana perempuan yang hamil tanpa berhubungan badan atau perempuan yang berhubungan badan dengan laki-laki lain padahal dia sudah punya tunangan? Marah Sergio pada Monica. Maksud kamu apa? Tanya Monica dengan nada rendah. Jangan pura-pura lupa atau pura-pura tidak tahu Monica. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Yang kamu lakukan dengan Albert adalah apa? Kalian lupa menutup pintu. Aku yang sengaja menutup pintu kamar itu. Kalau terlihat oleh ibuku, maka itu yang akan menjadi masalah besar, jelas Sergio dengan lantang.
Aku tidak akan melakukan hal itu kalau kamu dan Gaby tidak membahas hubungan kamu dengan ibu pengganti, ucap Monica. Oh, jadi kamu sudah tahu sekarang siapa yang sudah mengisi hati aku? Tanya Sergio. Iya, aku sudah tahu. Dan aku sudah menyusun rencana agar kalian berdua tidak akan pernah bersatu. Dan pernikahan kita tetap diselenggarakan. Jangan rusak reputasi keluargamu sendiri, ucap Monica sambil meninggalkan kantor. Sergio gusar dan takut akan ancaman Monica yang akan mengancam keselamatan orang yang dicintainya. Ya Tuhan, selamatkan Gaby. Jangan sampai Monica melakukan hal-hal yang mencelakai Gaby, batin Sergio. Malam itu Gaby pulang dari kediaman Sergio. Dia melihat bibinya tengah seperti bertransaksi dengan dua orang yang tidak dikenal. Dua orang itu membelakangi dan tak terlihat wajahnya. Gaby yang penasaran menghampiri mereka dan yap, mereka berdua adalah Pablo dan Paco. Bibi, ada hubungan apa sama mereka? Tanya Gaby. Mereka itu, jawab Valeria gugup. Gaby, maaf kalau kami potong, kami harus mengungkapkan kenyataan pahit ini, ucap Paco. Namun tangan Valeria menahan tangan Pablo dan Paco, seraya agar tidak berkata apapun pada Gaby. Gaby, kamu kan baru pulang kerja, jadi ganti baju dulu dan mandi sana, ucap Valeria. Kamu pasti capek, Bibi sudah siapkan makanan dan lauknya di meja, ucap Valeria. Tidak Bibi, aku mau mendengarkan dulu ucapan mereka berdua, ucap Gaby pada bibinya. Gak usah, gak penting, ucap Valeria. Ayo, katakan saja Pablo, Paco, ucap Gaby. Pablo meyakinkan semua sambil menatap wajah Paco. Jadi, anakmu tidak meninggal. Dia masih hidup dan tinggal bersama dengan keluarga yang menyewa rahimmu. Kami mengambil tindakan itu semata sebagai sanksi untukmu. Maafkan kami, Gaby, ucap Pablo. Apa? Jahat sekali kalian berdua. Akan kulaporkan kalian ke polisi, ucap Gaby. Valeria langsung memeluk Gaby dan menenangkan. Gaby menangis tak terkira, melihat nasibnya dipermainkan orang lain. Apa hubungannya dengan bibiku? Kalian ancam apa bibiku? Tanya Gaby. Kami tidak mengancam, justru sebaliknya. Dia mengancam kami. Dia melihat anakmu yang masih hidup, dan dia juga melihat transaksi kami dan orang tua adopsi si bayi. Makanya dia meminta uang tutup mulut. Jika tidak, maka dia akan melaporkan semua sama kamu dan polisi atas transaksi terlarang ini, ucap Pablo yang mulai kesal. Gaby memandang bibinya dengan tatapan heran. Bibi, kenapa lakukan ini sama aku? Aku kehilangan bayi aku. Dan Bibi tahu kalau bayi aku belum meninggal. Bibi jahat sekali, ucap Gaby sambil menangis. Maaf Gaby, Bibi saat itu butuh uang. Anak Bibi butuh uang untuk sekolah di luar kota. Dan posisinya saat itu Bibi diskors. Bibi tidak kerja karena Bibi mencuri barang di tempat kerja, ucap Valeria. Valeria menyesal dan menangis sambil bertekuk lutut di hadapan Gaby. Kenapa Bibi lakukan itu? Aku kan usahakan apapun untuk kita hidup berdua, karena kita saudara, ucap Gaby terisak. Pablo dan Paco merasa lega karena sudah ungkapkan kebenarannya. Kalau begitu, kami mohon pamit, ucap Pablo. Mau kemana kalian berdua? Katakan di mana anakku. Sebutkan alamatnya. Aku akan mengambilnya, ucap Gaby pada Pablo dan Paco. Dia ada di